punya harapan, punya keinginan untuk menjadi kaya. Buat teman-teman yang mau bergabung, silahkan tulis di kolom komentar absen, namanya, dan dari kota mana aja, agar saya tahu seberapa luas informasi yang sudah menyebar di Nusantara, agar saya lebih semangat untuk membagikan apa yang saya ketahui. Karena memang saya sudah janji kepada diri saya sendiri, sampai akhir tahun ini, nanti sampai awal tahun, saya akan mengadakan live streaming kalau memang jadwal saya memang lagi senggang, lagi longgar. Dan saya memang punya punya cita-cita juga. Kita akan bikin paguyuban melalui Telegram atau paguyuban melalui WhatsApp ya, agar forum silaturahim ini berkelanjutan. Dan saya akan menyebarkan apa yang saya ketahui ini untuk teman-teman semua ya, agar teman-teman juga bisa bertambah wawasannya, atau kepada praktisi-praktisi memang yang sudah mahir di bidangnya, saya ajak bergabung di forum silaturahim ini, agar kita juga saling sharing tentang pengalaman-pengalaman kita. Yang saya harus garis bawahi, dalam kehidupan ini ada yang namanya klan manusia, klan iblis, dan saya katakan ada satu klan lagi ya, yaitu klan binatang. Itu hanya universal simbolika aja ya. Kenapa saya mengatakan itu? Jadi kita bisa mengukur diri kita sendiri di mana kita melabelin diri kita. Kalau klan hewan ya, atau klan binatang, ya tidak ubahnya sifat dan karakternya hanya mementingkan diri sendiri ya. Bahasanya makan, tidur, dan berkembang biak ya kan. Tetapi kalau klan iblis atau kultivator iblis, ciri yang paling utama adalah ya dia selalu merasa paling benar sendiri ya. Kalau kita bilang tuh apa ya, NVD ya, narsistik ya, personality disorder. Nah, kalau klan manusia, kita mengambil berbagai macam kajian, baik itu dari kajian ilmu-ilmu kuno ya. Kalau saya lebih kepada Taoisme, ajaran-ajaran Taoisme, walaupun saya sendiri adalah Muslim, karena memang yang saya pelajarin adalah ajaran-ajaran kebijaksanaan, ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Jadi tidak memikirkan lagi tentang pencapaian. Nah, kalau yang saya bilang tadi klan manusia atau kultivator dari manusia, itu dia mempunyai tingkatan-tingkatannya. Ada semua yang tadi termasuk klan binatang, klan iblis juga ada di dalam dirinya. Tetapi dia terbagi dalam beberapa tingkatannya. Kalau tingkatan yang paling rendah itu adalah juga sama, dia memikirkan dirinya sendiri, perutnya sendiri, tanpa peduli dengan orang lain. Kalau tingkatan keduanya, dia sudah memikirkan dirinya dan orang lain. Tingkatan ketiga, dia sudah memikirkan dirinya, orang lain, dan masyarakat di sekitarnya. Dan tingkatan yang keempat adalah dia sudah memikirkan tentang manusia. Nah, dari puncak semua tingkatan 4 itu ada satu puncak lagi yang sudah dia tidak memikirkan lagi semua itu. Dia hanya memikirkan kemajuan tentang kultivasinya. Dia tidak memikirkan lagi dengan keinginan-keinginan, pencapaian atau segala macamnya.
dan dia sudah tidak takut lagi tentang kehilangan, ya, dia sudah mengalami satu titik pencerahan abadi, yaitu keheningan itu sendiri, ya. Buat teman-teman yang sudah hadir menonton di video live streaming saya ucapkan banyak terima kasih, atau terima banyak kasih. Silahkan absen dari mana aja dan dari kota mana aja, biar saya tahu seberapa jauh informasi yang bisa saya kaji di live streaming ini. Jadi membuat saya lebih semangat lagi, ya. Buat teman-teman yang mau bergabung di grup Telegram atau WhatsApp, silahkan cantumkan nomor HP-nya. Kalau saya sudah save, saya akan hapus biar tidak diketahui orang lain, ya. Atau DM ke saya, biar saya bisa save di grupnya. Nanti saya akan masukkan dalam grup-grup saya yang memang saya akan bimbing, dampingin, ya, secara pribadi melalui Telegram ataupun WhatsApp, dan saya akan kasih informasi kalau memang saya mengadakan live streaming di channel YouTube saya. Itu untuk teman-teman yang berminat, ya. Jadi kalau di situ agak-agak spesifik. Kalau di sini kan kita umum gajiannya, ya, bisa melebar kemana-mana. Makanya saya nggak kasih apa ya, tema, ya, atau judulnya. Jadi kembali lagi tadi, silakan Anda belajar di mana aja, belajar apapun, yang penting tujuannya adalah untuk meningkatkan atau mengupgrade diri kalian sendiri kepada kekuatan absolutnya. Karena di dunia ini yang hanya diakui adalah keabsolutan, ya. Baik itu yang kalian anggap atau asumsikan bahwa kalau memiliki uang adalah kekuatan absolut, silakan. Kalau teman-teman menganggap kekuatan absolut itu adalah pengetahuan, ya silahkan, nggak apa-apa, ya. Tapi diantara semua itu adalah titik puncaknya adalah ketenangan itu sendiri, ya. Jadi kalau kemarin-kemarin kita membahas tentang kesadaran atau kecerdasan akal pikir dan kecerdasan tubuh, juga kecerdasan jiwa, mungkin malam ini kita akan meningkat kepada kecerdasan kesadaran itu sendiri, karena kesadaran itu tidak melalui akal pikir, perasaan, tubuh, ataupun sesuatu yang memang ada jauh di dalam batin kita, ya. Wah, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ardan sudah hadir, karena ini malam minggu mungkin kan agak santai, kita agak panjang juga, ya Pak Ardan, ya. Karena dari beberapa penelitian sains juga, kesadaran itu tidak muncul dari otak, ya, atau dari organ-organ tubuh kita, bukan. Tapi dia muncul dari suatu gerbang yang memang sesuatu yang jauh, ya, luas, ya, lebih luas lagi. Dia muncul dari percikan-percikan ilahiyah itu sendiri. Jadi kalau di dalam tubuh ini ada juga energi yang namanya yin yang, ya, feminim, maskulin, atau segala macam. Nah, kesadaran itu muncul dari percikan-percikan yang pertama kali kita diciptakan, ya. Jadi ada unsur perkamennya di dalam tubuh kita, dan Allah atau Tuhan semesta alam ini mendesain sedemikian rupa tubuh, jiwa, akal, pikiran, dan organ-organ kita. Maka setiap helai rambut pun di dalam tubuh kita kan memiliki ruhnya. Kalau tubuh adalah sebagai apa, ya, wadah dari jiwa itu sendiri, sedangkan kesadaran itu jauh di dalam, di tempat terdalamnya, tempat yang lebih halus. Maka dia mempunyai kecerdasan yang otomatis. Jadi segala macam tindakan kita, tindak tanduk kita ke depan, ya, kecerdasan itu sebenarnya mengaktifkan konsius di dalam otak kita untuk mencapai tujuan. Jadi bisa dibilang 85% tujuan itu tercapai, itu karena dipengaruhi oleh kesadaran yang memang di dalam, jauh di dalam itu, ya.
Jadi kalau tingkatannya sudah mencapai tingkat ketenangan atau mencapai tingkatan suwung ya, hening, hening cipta ya, cipta karsa, cipta karya ya. Itu sudah memang kita dibekalin untuk mencipta. Bisa buat ini, buat itu, segala macam. Ya semoga bermanfaat Pak Ardan untuk semuanya. Gimana kabarnya Bella? Apakah memang sudah ada kemajuan kesehatannya? Agak nyerempet dikit. Buat teman-teman juga memang kalau memang ada keluhan ya tentang seputaran penyakit, silakan. Kalau memang bisa saya bantu. Kalau nggak bisa ya tetap harus ditanganin dengan spesialisnya ya. Spesialis di bidangnya. Jadi rezeki itu juga ada dua. Ada rezeki alternatif, ada rezeki medis ya. Ya kalau memang medis nggak bisa jadi itu rezeki alternatif. Kalau alternatif nggak bisa ya itu rezeki harus medis ya. Seperti kayak bongkar pasang tulang atau segala macam memang sebenarnya harus ke medis. Tapi bisa juga karena memang satu keadaan tertentu yang memang harus dipegang oleh seorang praktisi sakal putung ya nggak apa-apa. Kembali kepada keyakinan kita ya. Yakin itu berarti tidak ada keraguan sama sekali. Dan dia berarti kalau sudah yakin dia membuka critical cortex ya atau mind block kita untuk mempercayai ya. Bukan fanatik, bukan mempercayai apapun yang kita lakukan, segala sesuatunya hanya pelantara. Dan itu juga akan menjadi suatu kesembuhan yang permanen. Ya alhamdulillah. Ya harus terus dilatih Pak. Gerakan. Karena jangan sampai dia nanti kalau kelamaan juga menyebabkan pengapuran ya. Kalau pengapuran ya kalau nggak ada yang memang yang kesinggungan dengan apa ya otot ya itu nggak apa-apa. Kalau kesinggungan dengan otot ya pasti agak ngilu atau sakit. Oke, saya jawab dulu ya. Buat teman-teman yang lain yang silakan absen dari kota mana aja agar saya juga tahu informasi ini bisa nyampe kemana saja. Kalau teman-teman masih menggunakan teknik-teknik afirmasi juga tidak salah ya. Namanya kita menginginkan sesuatu keberkelimpahan. Yang penting afirmasinya itu yang jelas ya, dengan menggunakan kalimat yang dimengerti oleh alam semesta. Mungkin saya kasih contoh beberapanya ya. Agar teman-teman juga bisa menarik energi-energi positif, energi-energi keberkelimpahan dalam hidupnya. Di antaranya, aku pantas menerima kelimpahan dalam segala bentuk. Energi keberkelimpahan mengalir bebas ke dalam hidupku. Setiap hari aku semakin selaras dengan rezeki yang aku minta. Aku membuka diri, mulai detik ini dan seterusnya, untuk menerima lebih dari yang pernah aku bayangkan.
Semesta selalu mendukung langkahku menuju keberkelimpahan yang nyata. Mulai saat ini, mulai detik ini dan seterusnya, aku menarik peluang keberuntungan, keberkelimpahan dengan sangat-sangat mudah. Aku sangat bernilai dan hidupku mencerminkan nilai tersebut. Aku melepaskan segala kekhawatiranku, segala rasa takutku, energi-energi takut yang selama ini ada di dalam diriku, dan aku saat ini, detik ini juga, dan seterusnya, mengganti energi itu dengan energi percaya. Aku membuka diriku untuk alam semesta. Aku rela menerima tanpa harus mengontrol cara datangnya. Kelimpahan adalah keadaan alami diriku. Mungkin teman-teman yang mau mengulanginya silahkan ulangin video ini ya. Jadi bisa diikutin ya, atau dengan menggunakan tapping yang saya ajarkan kemarin ya, dengan ketukan-ketukannya di beberapa titik meridian, karena itu juga memancing energi. Titik-titik meridian itu memancing energi-energi itu untuk bergetar dan menselaraskan vibrasinya ya. Jadi kita penutupan di 2025 ini, semoga semua karma kita sudah terbayar lunas ya, dan tidak ada lagi hutang masa lalu di tahun 2026. Atau juga kita kembali mengakses apa ya, ilmu-ilmu leluhur yang memang diwariskan kepada kita melalui darah, DNA, atau memang dari energi kosmik dari leluhur-leluhur kalian semua ya, baik itu keilmuan dan kebijaksanaan tingkat tinggi ya. Kemarin kita mulai dari apa ya, penyembuhan diri ya. Kalau leluhur kita tuh mempunyai tingkatan-tingkatan spiritual dan kebijaksanaan yang sangat tinggi. Jadi sebenarnya menyimpan ilmu dan apa ya, satu garis ya, garis kalau kita bilang tuh garis keturunan atau silsilah yang memang bagus. Nah, yang keilmuan dan kebijaksanaan ini memang informasinya atau kenangan memorinya akan nyampe, memang entah sampai kapan pun akan nyampe ke anak cucunya ya. Jadi bisa aja nanti jatuh ke keturunan kemana ya, secara tidak disangka-sangka. Jadi informasi itu sebenarnya tidak hilang, cuman cara mengaksesnya kadang-kadang kita tersesat. Segala sesuatunya memang diakses dengan gelombang vibrasi yang selaras. Kalau nggak selaras memang agak sulit ya. Dan itu bisa dengan berbagai macam pelatihan, teknik-teknik atau metode-metode yang memang untuk mempermudah ya, mempermudah mengaksesnya. Yang udah jelas tuh kita percaya, kita punya harapan ya, bahwa kita memiliki sesuatu kekuatan atau power yang memang diwariskan oleh orang-orang terdahulu kita ya. Kalau memang yang dirasa tingkatnya paling puncak itu sudah nggak ada ingin, ya benar, itu namanya tingkatan berawa, sudah tidak memiliki keinginan. Jadi saat kita bermeditasi atau yogi atau segala macam duduk tenang ya, kita tidak menginginkan pencapaian sebenarnya, karena segala sesuatu itu bukan kosong, tapi segala sesuatunya sudah ada. Itu adalah puncak tertinggi. Karena memang apapun yang sudah kita minta sebenarnya sudah ada di diri kita sendiri. Maka kita termasuk adalah apa ya, manifestasi dari perpanjangan tangan Tuhan itu sendiri.
Benar Pak itu. Kalau kita sudah mencapai apa ya, diam bukan berarti tidak ada aktivitas. Yang udah jelas kalau tingkatan Bhairava saya mengatakannya itu sudah tidak memiliki keinginan. Kebanyakan kan kalau kita bermeditasi atau perenungan, nah ya, perenungan, mencari keheningan, kadang-kadang memang pikiran kita ini ada motifnya untuk menginginkan sesuatu, ya. Selagi kita menginginkan sesuatu, ya memang ya pikiran kita ya kayak monyet jadinya, loncat ke sana, loncat ke sini, karena tidak terfokus kepada satu titik itu sendiri. Maka segala sesuatu diawali oleh satu titik dan saat menjadi satu garis. Nah itu memang tingkatan yang memang sudah sampai ke sana arahnya. Untuk memulai segala sesuatu itu, kan saya sudah pernah ajarkan kalau memang untuk memulai pelatihan ada caranya, pembersihan simpul-simpul meridian ya. Di sini kita bisa apa ya, kita tekan-tekan ya, atau kita ketuk-ketuk itu supaya memang kita menstabilkan dulu, menselaraskan energi dulu. Jadi apapun yang kita mau lakukan, baik itu meditasi atau perenungan atau mencari keheningan ya, dalam damai ya, kita harus bersihkan dulu ya. Atau memang di tangan kita juga di bawah sini kita pencet-pencet dulu ya. Di sebelah sini titiknya juga, titik-titik meridiannya kita pencet-pencet dulu, nggak apa-apa ya. Di kaki untuk liver ya, di antara jempol dan telunjuk, terus di arah betis sini ya, ini kita pencet-pencet juga ya. Tuh. Jadi kita pembersihan dulu, karena memang itu simbol-simbol meridian yang memang banyak terjadi penyumbatan. Jadi minimal kita melancarkan dulu ya titik meridian yang akan menyumbat energi itu sendiri supaya tidak bocor. Kalau cara pengaktifannya ya macam-macam, ada yang menggunakan teknik-teknik pembangkitan cakra ya, mulai dari cakra dasar sampai cakra mahkota. Silakan, ada yang memang dengan duduk diam mencari keheningan, enggak apa-apa. Pokoknya apapun metodenya, apapun tekniknya, tujuannya tetap sama. Kita tidak mencari Tuhan di situ, cuman kita kembali kepada apa ya, kesadaran untuk pengenalan diri kita dan menyatukan energi kita dengan alam semesta agar selaras. Nah, untuk mencapai keselarasan itu memang ya harus dibutuhkan dengan banyak latihan. Nah, kalau untuk orang-orang yang memang seorang praktisi yang memang sudah mumpuni atau berpengalaman di bidangnya, ya mau pakai kayang ke belakang atau ngejengking juga, ya dia bisa-bisa aja gitu. Sembari ngerokokan, sembari ngobrol pun dia sudah bisa terbukanya kasap ya. Yang jelas apapun yang kita pelajari ya, tingkatan apapun, kesaktian apapun, jangan jauhkan diri kita dengan Tuhan. Itu aja pesan saya. Disclaimer ya buat teman-teman semua ya. Meditasi itu kalau yang sudah pengalaman, dia berbicara juga bisa bermeditasi. Ya, misalnya gini, saat kita ketemu dengan seseorang yang baru, tapi seseorang yang baru itu, ini ilustrasi aja. Orang yang baru itu misalnya dia merasa dia memiliki kesaktian atau memiliki skill yang menurut dia ya, asumsi dia lebih tinggi dari kita. Itu biasanya begitu. Ya. Dia akan agresif menyerang. Dari mulai pembicaraannya mengerang. Jadi hampir-hampir mirip apa ya, NVD ya. Narcissistic personality disorder yang sifatnya toksik, ingin domain, dia menunjukkan domain dia bahwa dia lebih hebat, lebih ini, dan dia lebih benar dari kita. Tapi dia lupa bahwa segala sesuatu itu tidak terlepas dari ruang dan waktu. Jadi ada ruang, ada waktu. Nah kalau tidak dikasih ruang, waktu dia mencecar atau segala macam, itu gak akan bisa mempengaruhi. Jadi sifat dia, karena dia domain, dia pengen mempengaruhi pendapat dia, memaksakan pendapat dia ke orang lain. Nah itu yang saya katakan tadi, ada klan iblis ya.
Klan iblis itu sifatnya atau kultivator iblis itu namanya. Jadi karena dia sudah merasa seorang praktisi atau segala macam, dia merasa dia lebih mumpuni dari yang dihadapkannya, ya dia akan agresif, menyerang terus. Nah caranya cuma satu, yaitu jangan dikasih ruang. Ya dia waktunya sama, karena bertemu kan, waktunya sama, timingnya sama, tapi tidak dikasih ruang. Ya teman-teman bisa cara tidak mengasih ruangnya, atau meludah ya ke lain tempat, atau memang yang saya ajarkan di tangan ininya, tangan jempolnya dilipat aja. Tanpa amalan apapun itu sudah menutup ruangnya. Ruang. Jadi ada di dalam batin kita yang disebutkan ruang rahasia. Nah kalau timingnya tepat, ruangnya juga tepat, itu akan menjadi toksik di dalam diri kita. Jadi jalan satu-satunya kita tidak bisa menghindar apabila memang di tempat publik ya, tempat umum, dia nyecer atau sering merasa dirinya ini, ya udah nyantai aja. Buatlah ketenangan. Jadi ketenangan itu bukan di akal pikiran atau ini, bukan ya. Kena riak sedikit, gelombang dikit, kita sudah terpancing. Jadi abaikan respon dulu ya. Abaikan realitanya, abaikan dulu respon kita. Karena mereka, kalau kita menimpalin, ya itu yang mereka mau, responnya. Kalau kita memberikan respon atas argumen dia, ya kita masuk dalam jebakan Batman sebenarnya. Jadi cara satunya, kalau memang nggak bisa menghindar, lipat jempolnya, yang beludah aja ke arah lain, yang tidak berhadapan dengan dia, atau pura-pura batuk atau segala macam. Nah, itu tidak memberikan ruang. Jadi tidak ada ruang untuk dia membuang sampah kepada diri kita. Karena itu adalah vibrasi juga. Kalaupun nggak ada tempat meludah, silakan cari aktivitas yang lain. Sibukkan diri kita ya. Dengan minimal dengan mata dulu ya, 3 tempat, tidak jadi kita melihat 3 benda, tapi jangan dikomentarin, dan kita menyentuh dengan 5 benda, ya jangan dikomentarin. Itu berarti kita tidak memberikan ruang kepada seseorang untuk menyerang kita. Jadi ketenangan kita itu tidak terganggu dengan, kalau air itu ditimpuk pakai batu, dia beriak kan. Jadi walaupun diserang dengan seperti itu, kita tidak beriak, kita tetap tenang. Nah, ketenangan itu juga termasuk kategori meditasi ya. Meditasi itu intinya tidak terpengaruh oleh keadaan sekitar. Jadi kalau kita lagi bertemu dengan seseorang yang tidak kenal, tetapi kita juga harus dipaksa menerima argumen dia, pendapat dia, nah itu nggak baik juga buat kita. Jadi caranya ya seperti itu. Ini malam ini sengaja saya nggak mengundang teman-teman yang biasa saya undang, biar ini berjalan dengan natural ya. Jadi kalau memang Pak Ardannya memang ada di sini, ya nggak apa-apa, memang berjodoh untuk Pak Ardan ya. Mungkin kalau kita ketemu tatap muka, kurang seru ya, di sini juga kita bisa sambung ya Pak ya. Nggak apa-apa. Jadi yang Pak Ardan katakan tadi itu adalah tingkatan Bhairava. Dia adalah satu tingkatan yang memang sudah tidak memikirkan lagi apa ya, pencapaian. Jika video ini lewat di beranda kalian, silahkan komen, nggak apa-apa. Nanti kita akan balas ya. Saya akan sebarkan dulu ini ya. Saya belum share juga. Mungkin teman-teman yang lihat ini nggak tahu kalau saya lagi live streaming.
Kita nyantai ya Pak, karena ini malam minggu juga ya. Karena memang kita kalau saat kita mencari ketenangan itu sendiri dalam diam, terkadang terlintas asumsi atau keinginan yang agak di luar sesuatu yang relevan ya dengan kehidupan kita sendiri. Karena memang dituntut keadaan ya. Nggak apa-apa kalau itu masih berarti kita masih kita menggunakan teknik dasar, yaitu dengan afirmasi, dan semoga afirmasi itu menjadi manifestasi bagi diri kita. Yang penting vibrasi atau gelombang yang kita pancarkan, transmisinya itu memang selaras dengan alam semesta. Jadi apapun yang kita afirmasikan itu akan berbalas kepada diri kita sendiri. Iya, termasuk dengan orang yang dituakan nggak jadi masalah, Pak. Karena kalau itu toksik ya, ya tetap harus ditutup, jangan kasih ruang. Ya kita tidak bisa menghindar, ya kan? Tetapi kita juga tidak memberikan ruang buat sampah ya, karena saat dia memaksakan suatu kehendak atau argumen yang dia percaya itu benar, itu adalah sampah buat diri kita, dan kita nggak mau nerima sampah itu. Nah caranya ya buang muka aja lah, cari kegiatan yang lain. Di belakang saya ada yang lewat-lewat sih. Jadi nggak apa-apa. Karena tua itu bukan diukur dari umur. Orang yang mencapai tingkat ketenangan itu sebenarnya orang yang udah tua. Walaupun dia muda, tapi dia mencapai satu tingkat ketenangan yang memang luar biasa. Saya katakan super lah ya. Maka disebut supernatural atau supranatural. Itu orang tua, walaupun itu anak kecil. Tua itu relatif. Jadi tolak ukurnya mungkin dengan angka, tetapi kematangan atau kecerdasan seseorang tidak bisa diukur dari intelijensi dia juga, tapi dari emotional vision dia, atau dengan perasaan dia, dengan kesadaran dia. Itu kecerdasannya harus saling menunjang. Nggak bisa kita cuma memakai satu kecerdasan aja. Nah orang-orang yang memang sudah bangkit dari kehidupan lamanya, mencapai kebangkitan kesadaran, rata-rata dia akan mencapai satu titik kecerdasan yang sangat luar biasa ya. Jadi saya bisa dikatakan kecerdasan di luar ambang batas manusia. Jadi dia cara berpikirnya akan berbeda dengan manusia yang lainnya. Bukan dia merasa diri dia paling benar, bukan. Tapi untuk mencapai satu level yang absolut, ya dia harus upgrade terus. Maka saya katakan orang yang selalu mengupgrade dirinya itu adalah berkultivasi. Nah, kultivasi yang tertinggi adalah kekuatan yang absolut. Ya. Orang-orang seperti itu akan tunduk dengan kekuatan yang absolut. Maka di tingkatan kultivasi macam-macam tingkatannya. Ya. Kalau tubuh ini memang tidak terlepas dari yang namanya erosi ya. Ada pembusukan, ada penuaan, ya, ada sakit, ada kematian. Ya. Tetapi selagi jiwa itu tidak hancur, ya dia bisa kembali lagi ya, recovery lagi. Ya. Jadi sesuatu yang terjadi pembusukan di dalam dirinya, ya. Saya katakan pembusukan bukan penyakit ya, karena pembusukan itu ya sumber dari segala macam penyakit. Nah dia bisa merecovery dirinya sendiri. Untuk orang-orang yang punya kultivasinya yang memang sudah di level atas, ya, dia bisa menyembuhkan dirinya secara alami ya, tanpa obat, tanpa herbal atau tanpa yang lain. Jadi energi itu sendiri bisa mengobati diri.
diri kita sendiri, tubuh kita. Nah ini makanya saya bilang ini sangat-sangat penting sekali agar memang kita sudah tidak terpengaruh lagi dengan obat-obatannya atau herbal. Saya tidak mengatakan bahwa itu jelek, enggak. Karena kan yang selama ini ya masyarakat lah pada umumnya menggunakan herbal itu kan berdasarkan jare itu katanya. Oh kalau pakai ini bisa sembuh, kalau rebus ini rebus itu bisa sembuh. Tetapi secara medis itu nggak ada jurnalnya. Mungkin justru akan merusak ginjal atau organ-organ yang lain karena memang nggak ada kadar dosisnya. Nah kalau menggunakan obatan-obatan medis ya itu sudah ada dosisnya dan sudah ada jurnal ya, jadi ada jurnal klinisnya, ada uji klinis lah bahasanya. Nah untuk herbal yang sudah ada uji klinisnya ya boleh, cuman kan kadang-kadang kita rebus ini aja, nah itu nggak ada uji klinisnya, itu yang sangat berbahaya sebenarnya, karena hanya kita mengikuti informasi yang beredar di masyarakat katanya. Nah ilmu katanya itu yang nggak boleh. Jadi kalaupun memang seorang praktisi mau menggunakan herbal ya nggak apa-apa, tapi dia sudah jam terbangnya sudah tinggi. Jadi dia tahu dosisnya, ini harus berapa takarannya, atau memang harus berapa gelas, berapa kali minumnya. Nah itu nggak apa-apa. Karena itu saya anggap itu ada sumber daya spiritual juga ya. Kalau dari tumbuh-tumbuhan itu ya jamu atau segala macam itu adalah sumber daya spiritual yang memang harus dilestarikan ya. Tapi ya jangan lupa harus ada uji klinisnya, dan memang kalau memang herbal itu memang sudah dikeluarkan oleh yang memang jam terbangnya tinggi ya nggak apa-apa. Seperti kayak mengandung aplimasi atau segala macam ya nggak apa-apa. Seperti kayak kunyit jadi ya, mengandung antibiotik atau segala macam nggak apa-apa. Temulawak ya kita boleh yang kayak gitu. Tapi kalau katanya yang istilahnya obrolan di warung sayur ya lebih baik jangan dulu ya. Karena boro-boro sembuh justru akan merusak organ-organ vital yang lainnya. Itu yang sangat berbahaya. Nah, kalau yang mau mengenangkan obat-obatan ya lebih baik kita konsultasi kepada dokter atau memang ke ahli farmasinya, itu lebih meyakinkan. Kita tunggu teman-teman yang lainnya. Tadi saya mengeluarkan afirmasi ya. Atau kita memang agak melihat energi di tahun 2025. Tahun 2005 ini kan kalau dari kalender Cina itu adalah Sio ular ya. Nah dalam Sio ular ini kan kalau akhir tahun jatuhnya ular itu akan berganti kulitnya. Kalau berganti kulit itu rasanya aja ya, kalau ini kita pembahasan tentang 12 Sio ya, memang rasanya pasti perih, tidak nyaman dan memaksa. Jadi kalau kita menghadapi hal-hal yang selama ini disimpan atau rasanya nggak enak ya, memang itu pengaruh dari rotasi dari perputaran Sio itu sendiri ya. Bisa kita lihat dengan perasaan, yaitu gelisah atau kehilangan arah, konflik ya, yang menunjukkan sisi asli orang terhadap kita, hubungan kita goyang atau putus tiba-tiba ya nggak apa-apa, memang seperti itu. Keuangan boncos ya, bocor sana sini, bocor halus, bocor besar ya, keuangan bocor tak terduga, dan kesulitan-kesulitan lainnya
atau memang merasa tertuntut dan terpaksa ya untuk melakukan sesuatu itu. Kita apa ya, ularnya ular kayu ya tahun ini ya. Memang kalau kayu kan menuntut suatu pertumbuhan. Nah, dari yang kita pelajarin yaitu adalah kultivasi, ya kita harus bertumbuh. Tapi dari sisi hewannya itu ular itu sendiri memaksa pertumbuhan itu lewat ujian ya, ganti kulit. Ya, jadi harus mandiri, harus kita segera mengupgrade diri ya. Biar kita apa ya, mandiri tanpa bantuan dari orang lain. Makanya 2005 ini ya lebih sensitif di lingkungan biasanya ya. Bisa jadi kita juga kadang enak ya sama pola orang-orang yang toksik. Nah itu berarti sudah ada perubahannya. Hubungan lemah seakan jadi beban, emosi sama cara kerja yang enggak stable ya, apa ya, enggak sesuai arahannya. Kita mulai sadar dengan segala macam kepalsuannya. Jadi tahun ini di akhir tahunnya kita mulai bersih-bersih dengan sifat-sifat tersebut ya. Tahun ular juga, ular kayu ini apa ya, 2025 ini menuntut kejujuran yang paling brutal ya. Jadi kita enggak apa ya, respect kepada drama-drama ya, yang selama ini sifatnya pemanipulatif atau apa ya, munafik, itu sudah mulai kelihatan semua. Nah, nanti di tahun depan insya Allah kita sudah berubah arah tujuannya, dan kita harus lebih baik dari tahun sekarang. Buat teman-teman nanti yang masih setia menonton channel saya ini, saya akan kasih lagi buka beberapa simbol runai arai ya. Yang penting jangan bosen aja kalau kita apa ya, menggali ilmu itu dari mana aja ya. Buat teman-teman yang masih apa ya, menggunakan pola pernapasan, ada baiknya memang apa ya, kita mengolah di frekuensi bawah sadar aja ya, 7 sampai 10 menit ya, mencapai titik theta ya. Jadi kita ulang lagi yang kemarin tentang pernapasan. Kita cukup menggunakan pernapasan itu, latihannya cukup 1 menit ya. Tarik nafas 4 detik, tahan 2 detik, hembuskan 6 detik, ulangin repetisinya 6 sampai 10 kali. Tujuannya buat apa sih? Menurunkan gelombang otak kepada gelombang theta itu sendiri ya, untuk mencapai titik gelombang theta. Dan itu akan membuat tubuh merasa aman. Jadi apa ya, reprogram lagi ya, memprogram ulang ya. Bisa tutup mata atau buka mata nggak apa-apa. Yang jelas kalau memang mencari sensasi di dalam, merasakan sensasi-sensasi tubuh ya, tutup mata aja ya. Bisa dekatkan, taruh tangan di atas dada atau perut ya. Bagian diriku yang sedang butuh aku dengar ya. Sekarang aku mau mendengarkan, karena memang kita harus juga mendengarkan diri kita ya. Tapi kita nggak perlu buru-buru menjawab, jadi rasakan saja apa yang munculnya, baik itu sensasi, emosi halus, atau ketegangan-ketegangan yang munculnya. Diamkan dan sadarin aja sepenuhnya, jangan dikomentari. Hadapi emosi yang muncul itu ya dengan lembut ya. Kalau muncul rasa sedih, takut, gelisah, jangan ditolak. Rasakan sepenuhnya, lalu ucapkan dalam hati, aku sudah melihatmu, sekarang aku bersamamu,
aman di sini. Bahwa sadar belajar bahwa rasa tidak lagi berbahaya. Jadi kita tidak merasakan rasa takut, khawatir, atau parno ya. Nah, kemudian kita visualisasikan ya, mungkin sekitar 2 atau 3 menit ya. Bayangkan dirimu di versi yang kamu inginkan. Jadi kalau teman-teman menginginkan sesuatu ya cukup divisualisasikan ya. Lebih tenang, lebih percaya diri, lebih menerima hidup, lebih lapang, dan mulai menselaraskan energi ya. Bayangkan bisa dengan warna yang sangat detail, suasananya, rasanya, bukan hanya melihat ya, tapi sudah bisa merasakan yang sama seperti yang saya bilang. Kalau kita melihat pameran mobil ya, kita sudah bisa masuk ke mobil itu, rasakan sensasi mobil baru, mereknya, warnanya, desainnya, ya, interior di dalamnya. Jadi alam bawah sadar juga akan menyimpan memori itu. Jadi afirmasinya, kalau kita menginginkan mobil baru ya akan tersambung dengan energi alam semesta. Dan mulai tanam kalimat baru dengan rasa itu selama 1 menit ya. Cari kata atau kalimat afirmasi yang memang bisa menggetarkan hati dan jiwa kita ya. Aku layak dicintai, hidupku aman, aku terbuka menerima kebaikan-kebaikan dari alam semesta. Sekarang aku merasa cukup, aku detik ini dan seterusnya selaras dengan semesta. Teman-teman bisa ucapkan perlahan ya sambil meresapi rasanya. Bukan masalah pengucapan di mulut ya, sama kayak mantra jadinya ya. Ini kalimat yang diucapkan tanpa rasa ya seperti mengetuk pintu yang tertutup. Jadi kita benar-benar bisa merasakan rasa jeroning kalbu ya. Jadi kalimat itu harus juga dirasakan, nggak hanya di mulut. Kalau iktibar isyarat ya sama aja kayak kita mengucapkan mantra-mantra yang memang nggak ada rasanya sama sekali. Kemudian kalau sudah selesai, ya kita tutup dengan rasa syukur yang luar biasa. Tarik nafas dalam, ucapkan dalam hati, terima kasih tubuhku, terima kasih alam semesta. Mulai detik ini, mulai saat ini dan seterusnya, aku sudah menerima versi diriku yang baru. Jadi kita menghadapi resolusi di 2026 itu dengan suatu kepercayaan yang luar biasa ya. Ya kalau ini dilakukan setiap hari, perubahan energi dalam diri memang mulai akan terasa ya, lebih tenang. Kalau kita mengambil keputusan, reaksi emosional juga mulai berkurang, nggak marah-marah lagi. Pikiran kita juga jernih, jadi menilai segala sesuatu itu tidak secara buru-buru ya. Tubuh kita akan lebih rileks, lebih santai. Ya. Realitas luar mulai mengikuti vibrasi dari batinnya. Jadi memang ini bukan jalan yang instan ya, tapi jalan kembali yang pasti, lembut dan membebaskan. Jadi teman-teman bisa bisa ulangin video ini kalau memang kurang jelas ya. Atau memang mau merisetnya juga ya nggak apa-apa gitu. Biasanya saya pakai di sini ya, urat nadi besar ya. Tarik napas perlahan ya, dalam ya. Ya, tahan sebentar. Terus keluarkan ya. Pernapasan hidung ya. Sentuh dada dan lepaskan, letakkan tangan di dada, buang napas perlahan. Ucapkan kalimat aku aman, ya, lalu katakan kepada diri sendiri aku aman, dan sekarang selesai. Jadi ulangi kalau masih berat, ulangi beberapa kali repetisinya agar batin kita lebih ringan, lebih plong ya. Jadi berhenti menyakiti diri sendiri ya. Tenang gitu aja, tenang. Jadi cara riset emosional itu cuma seperti itu kok. Meriset aja. Jadi untuk mencapai satu ketenangan itu cuma begitu, nggak terlalu berat ya. Jadi teman-teman bisa melakukannya. Atau memang dengan menggunakan cakra ya, 7 cakra ya, dimulai dari cakra dasar, cakra bumi sampai ke cakra mahkota. Jadi bisa duduk bersila, teman-teman bisa tarik napasnya, tekan dan dorong sampai ke atas ya, sampai mencapai titik cakra mahkota. Tapi kebanyakan
orang kan yang pemula langsung ingin atau kepengen mata ketiganya terbuka ya, atau gland pinealnya terbuka. Ya nggak apa-apa, silakan aja. Tapi yang paling penting harus selesaikan dulu, tuntaskan dari cakra 1 sampai cakra mahkota. Jadi nggak usah terburu-buru ya. Karena kalau semuanya sudah dilakukan secara rutinitas, menjadikan apa ya, habit yang baru, ya kalian sudah bisa merasakan segala sesuatu apa energi eterik ya. Jadi bisa merasakan, bisa mendapatkan informasi-informasi yang memang di luar nalar ya. Atau memang dengan kalimat kalau lagi gelisah, cemas, atau memang pikirannya lagi ruwet banget ya, kita coba dengan beberapa kalimat ini ya, teman-teman juga bisa ini ya. Jadi tarik napas yang dalam ya, beri jeda dulu 2 detiknya, napas dalam, bisa apa ya, membantu pikiran juga, menenang pikiran ya, kembali ke momen yang sekarang. Jadi kita harus sadar bahwa kita saat ini ada di sini gitu. Aku aman dan semua akan baik-baik saja. Tutup mata sejenak, tangan di dada ya. Sugesti ini memang menenangkan sistem saraf, bikin tubuh percaya kalau memang kita aman. Jadi kita dorong dari pikiran kita ke tubuh. Jadi level kesadarannya cuma segitu. Kita mulai senyum aja ya. Kalau memang kurang tenang, kita bisa pakai dengan senyuman ya. Kadang-kadang memang cukup senyum aja kita sudah merasa tenang. Jadi kalau memang kita khawatir atau memang was-was ya, cukup senyum aja, usahakan giginya terlihat ya, sebentar aja udah cukup. Kalau memang udah dirasakan, kalau memang belum ya ulangin lagi, nggak apa-apa ya. Yang saya bilang apa ya, 5 menit sebelum tidur dan 5 menit bangun tidur itu bisa diulangin. Aku aman dan aku sudah selesai. Itu udah cukup kok. Jadi nggak perlu overthinking lah ya. Kadang-kadang kita secara nggak langsung kita juga termasuk orang yang overthinking. Jadi diam-diam kita sendiri yang nyakitin diri kita ya, bukan orang lain. Kalau lagi capek, kadang-kadang pikiran kemana-mana ya. Itu sebenarnya udah menyakitin diri sendiri. Mana udah capek tapi sok-sokan merasa kuat, itu nggak boleh. Jadi biarkan aja dia apa ya, berjalan alami. Terus nggak usah nyalahkan diri sendiri, karena memang pikiran itu bisa bermain skenario yang terburuk ya. Kadang-kadang memikirkan segala sesuatu, oh nanti ini begini, itu sama aja kita lagi apa ya, menyimpan, menanamkan memori yang jelek-jelek terhadap diri kita sendiri. Nah, itu juga nggak baik. Jadi kadang-kadang yang bukan orang luar ya, kalau tadi kita bicara tentang orang di luar ya, tapi ini kita berbicara kepada diri kita sendiri yang justru menyakiti diri kita sendiri. Ujung-ujungnya nggak bisa tidur ya, karena memang otak atau akal kita sibuk ngulang hal-hal yang sama, circle-nya di situ aja. Mereplay kejadian-kejadian yang nggak jelas ya, replay omongan orang, mereplay kesalahan-kesalahan kita. Ujungnya ya nggak bisa tidur, gelisah, rasa kurusuk kanan kiri nggak jelas. Jadi memang ya apa yang saya bilang di sini adalah cara nggak langsung overthinking itu juga merusak kesadaran kita sendiri ya. Jadi kita lupa atau buta sama progres yang kita buat sendiri. Jadi yang kita buat resolusi untuk di tahun 2026 begini-begini, malah kita rusak dengan rasa yang khawatir yang nggak jelas. Misalnya kayak takut membuat satu keputusan, takut kecewa, takut disalahkan. Nah ini adalah 3 rasa yang secara perlahan ya teman-teman akan kehilangan kepercayaan kepada diri sendiri ya. Trustnya nggak ada. Jadi building trustnya yang paling penting itu. Jadi mulai saat ini, mulai detik ini dan seterusnya kita berhenti menyakiti diri sendiri dengan pikiran-pikiran kita yang overthinking ya.
Kalau enggak bilang aja saya siap, tenang, saya sudah membuka diri saya untuk satu ketenangan dan saya layak tenang, ya layak bahagia dan semuanya bisa dimulai dari hari ini. Mungkin disinilah yang saya sampaikan ya. Kalau memang teman-teman ada yang mau ditanyakan, ya silakan tulis di kolom komentar. Dan nyantai sejenak ya. Atau memang yang ada yang teman-teman menggunakan apa ya, metode-metode gerakan atau segala macam, ya silakan aja. Toh fungsinya sama aja, tujuannya sama aja ya. Mungkin Pak Ardan sudah istirahat ya. Selamat istirahat ya Pak Ardan. Semoga besok, tahun depan, dan seterusnya itu akan lebih baik dari sekarang. Memang kadang-kadang simpel ya, kita ngadakan live streaming seperti ini, seperti kayak apa ya, jual ludah lah bahasanya. Kayak hoax atau segala macam, tapi terus terang ya dengan tulus saya sampaikan bahwa saya sudah memang siap mendedikasikan diri saya untuk bidang ini. Jadi bukan satu tempat atau wadah untuk mencari uang atau segala macam, karena saya sudah ada sumber keuangan yang lainnya. Sekali lagi buat teman-teman yang masih hadir di live streaming saya, atau memang yang baru menonton, silahkan absen, tulis dari kota mana aja agar saya tahu bahwa informasi ini bisa menyebar sampai ke Nusantara ya, seluruh Nusantara. Tidak terlepas dari yang lain ya, yang jelas ilmu ini saya berikan memang dengan ketulusan hati. Buat teman-teman yang masih ada di sini, terima kasih ya yang baru bergabung. Silahkan tulis di kolom komentar. Atau ada yang mau bertanya di luar yang saya bahas tadi, monggo silakan. Pak Ardan, ada yang mau dibahas nggak Pak? Terima kasih loh Pak, jadi penonton setia saya. Terima banyak kasih ya. Terima banyak kasih. Sudah menjadi penonton setia di live streaming Kisah Miyaji. Kalau yang anggota lain memang tadi lagi sibuk apa ya, kayak Yuldi ya. Yuldi itu rumahnya di Gamangsur loh Pak. Jadi tetangga sampean. Cuman dia biasanya di Masjid Muslimin ngumpulnya ngajinya. Kalau Pak Ardan di Aswada ya. Tadi siang juga saya sempat ketemu dengan beberapa pentolan partai juga, termasuk salah satunya owner hotel ya. Banyak juga masukan ke saya
Ya mudah-mudahan itu akan menjadi sesuatu yang membangun ya, membangun. Terima kasih masukannya, nanti saya akan perbaiki sedikit demi sedikit ya.